hingga saat ini 3 kapal asal Tiongkok masih mengupayakan pengangkatan bangkai kapal Selam Nanggala 402 yang berhasil dideteksi. Halo Sobat Corong Indonesia, mari kita rehat sejenak dari berita percekcokan di Timur Tengah. Karena kali ini Mimin akan beri kabar terbaru dari perkembangan KRI Nanggala. Sahabat sekalian, kapal-kapal Tiongkok yang dikirim untuk membantu militer Indonesia melakukan pengangkatan kapal KRI Nanggala 402, nampaknya belum berhasil. Karena pasalnya bagian-bagian utama KRI Nanggala tak kunjung diangkat. Ya, memang susah bos, proses evakuasi bangkai kapal selam yang beratnya bertonton bukanlah hal mudah. Dan kini, TNI AL mengabarkan proses pengangkatan KRI Nanggala telah memasuki babak baru, di mana batas waktu pengangkatan sudah ditentukan, yaitu akan berakhir pada tanggal 26 Mei tahun 2021 mendatang, yang berarti sebentar lagi proses evakuasi ini dihentikan. Semoga saja kita dengar kabar baiknya ya bos. Sahabat sekalian, meskipun proses pengangkatan ini belum berhasil, namun bukan berarti sepenuhnya tidak berhasil ya bos. Dengan banyaknya kendala yang dihadapi, termasuk kedalaman bangkai kapal KRI Nanggala yang ada di kedalaman 839 meter. Alhamdulillahnya nih sob, beberapa bagian dari kapal ini sudah ada yang berhasil diangkat. Evakuasi KRI Nanggala 402 hingga kini masih terus dilakukan. Sejak 21 April 2021, kini evakuasi menemukan titik terang. Beberapa bagian kapal KRI Nanggala berhasil diangkat setelah dibantu oleh 3 kapal dari Cina. Bagian-bagian dari kapal yang berhasil diangkat adalah Electronic Support Measure atau alat intai musuh, pelindung kabel torpedo, personal live swim, hidrofon PRS, plat badan luar, C-type range from, technical handbook, technical manual, dan liveraf atau spespot yang bobotnya sekitar 700 kg. Nah sahabat sekalian, seperti yang telah diungkapkan, dari Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto dalam rilisnya Dinas Penerangan TNI AL, mengenai kondisi pecahan KRI Nanggala di dasar laut. Diungkapkan, bahwa ternyata KRI Nanggala pecah menjadi 3 bagian, dan 3 titik itulah yang ditemukan tim evakuasi. Lebih tepatnya telah ditemukan oleh KRI Rigel 933 bersama dengan LV Swift Ratio. Nah, 3 bagian itu yaitu bow section atau bagian haluan, stern section atau bagian buritan dan bagian anjungan, serta 1 bagian lubang kawah misterius berdiameter sekitar 38 meter dengan kedalaman 10-15 meter. Nah diperkirakan nih bos, kawah tersebut adalah lokasi tenggelamnya badan tekan pressure hull. Ia baru perkiraan saja sob, karena sampai saat ini kawah tersebut belum terjamah. Permukaannya juga berlumpur yang menyulitkan proses pencarian di bawah kawah. Namun demikian, badan tekan tersebut diperkirakan merupakan tempat bangkai awak kapal KRI Nanggala berada. Meski begitu, jarak antara bagian-bagian yang satu dengan yang lainnya sudah diketahui sob. Yaitu, antara haluan dan anjungan ini kurang lebih 107 meter. Haluan dengan datum 47 meter, dan antara buritan dan anjungan 36 meter, lumayan jauh ya bos. Dan sampai saat ini belum diketahui atau benda misterius apa yang berada di dalam lubang kawah tersebut. Perlu digarisbawahi ya sob, 3 titik tersebut baru ditemukan, belum berhasil diangkat. Karena pihak TNI AL menjelaskan bahwa kapal Tansu 2 telah mencoba mengangkat bagian anjungan, akan tetapi sling pengikat yang digunakan putus akibat beban yang diangkat melebihi 20 ton. Mungkin juga nih bos, bobot menjadi semakin berat dikarenakan bagian anjungan kapal masih terikat dengan bagian-bagian kapal lain. Meski begitu, pihaknya akan berupaya keras untuk dapat mengangkat bagian buritan dan anjungan. Wajar bos, karena mengangkat barang yang begitu besar, di kedalaman 839 meter yang tidak dilaksanakan langsung oleh manusia, tapi menggunakan robotik maka memerlukan waktu yang cukup lama dan panjang. Nah begitulah kerasnya usaha para tim evakuasi mencari bangkai kapal selama ini bos. Berbagai usaha, tenaga, bahkan teknologi sudah dikerahkan. Namun bukan hanya itu saja bos, adanya insiden ini juga membuat mereka berpikir keras, pikiran mereka dikuras habis-habisan. Karena seperti yang diungkapkan oleh Panglima Komando Armada Laksda TNI Iwan Isnurwanto, pihaknya masih terus mempelajari tenggelamnya KRI Nanggala,
terutama pada pecahan-pecahan yang ditemukan serta terjadinya deformasi atau perubahan bentuk. Karena pada umumnya, kapal selam di dunia itu maksimum 500 meter, untuk posisi yang tidak diizinkan untuk menyelam lagi. Kalau lebih dari 500 meter, maka dia akan mengalami deformasi akibat tekanan air yang begitu besar. Nah, jika KRI Nanggala tenggelam dan terisi air laut, maka berat kapal bisa menyentuh 1.450 ton. Dengan berat segitu ditambah dengan kecepatan yang ada, kemungkinan 10 meter per detik, ketika berada di kedalaman 300 hingga 400 meter maka bisa dipastikan kapal selam akan mengalami deformasi bentuk. Nah bayangkan bos, kalau dia menghujam ke bawah atau dasar laut, kapal itu akan mengkerut. Sehingga kecepatan tinggi deformasi kena dasar laut maka akan terjadi pecahan seperti saat ini. Selain itu, kini kapal China juga sedang fokus berusaha mengangkat 3 bagian dari KRI Nanggala 402. Dan niatnya, jika 3 bagian itu sudah berhasil diangkat, maka 3 bagian itu akan dibawa ke pangkalan terdekat yaitu ke Lanal Banyuwangi di dermaga atau pelabuhan Banyuwangi, yang nantinya akan diangkut oleh TNI Angkatan Laut. Nah, sobat sekalian, doakan saja semoga para tim evakuasi membuahkan hasil setimpal dengan jerih payah usaha pencarian mereka selama ini. Adanya informasi tentang perkembangan ini juga bertujuan agar masyarakat mengetahui perkembangan terbaru penyelamatan dan evakuasi yang dilaksanakan oleh gugus tugas salvage KRI Nanggala di perairan Bali Utara, begitu bos. Tentunya doa terbaik untuk para tim evakuasi, dan semoga kita bisa mendengar kabar bahagianya ya. Oke, sekian dulu dari Mimin. Terima kasih untuk kalian yang masih tetap mendukung channel ini. Semoga saja channel ini semakin berkembang dan selalu bisa bermanfaat untuk kita semua. Mimin pamit dulu ya. Terima kasih.